Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati serta rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Restia Ardita dari SMA Negeri 1 Setu, Kabupaten Bekasi. Di sini saya sebagai tim oposisi yang akan menyanggah argumentasi yang telah disampaikan oleh tim pemerintah. Di sini pula saya akan menyampaikan argumentasi dasar dari saya yang secara jelas mengapa saya tidak setuju pada mosi debat kali ini, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Pertama-tama Dewan Juri, izinkan saya untuk menyanggah terlebih dahulu apa yang telah dikatakan oleh tim pemerintah, yaitu bahwa yang pertama, pejabat dilarang menggunakan influencer karena influencer hanya akan terfokus pada masa yang banyak dan bukan pada substansi informasi dari kebijakan tersebut. Karena juga influencer bukan ahli di bidangnya. Mungkin mereka hanya mengetahui sebatas pengetahuan umum saja, bukan menguasai hal yang dibahas tersebut. Lalu yang kedua, kebijakan publik seharusnya dikenalkan juga disebarluaskan kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman secara menyeluruh dan komprehensif, agar substansi esensial dari kebijakan ini tersampaikan dengan baik dan tidak ada signifikasi atau penyederhanaan. Yang ketiga, pejabat dianggap hilangnya tanggung jawab apabila pejabat memakai influencer untuk mengkampanyekan kebijakannya tersebut karena tugasnya belum selesai sampai di akhir. Tetapi Dewan Juri, argumen-argumen tersebut dapat saya bantah dengan 1. Pertumbuhan pengguna internet semakin meluas dan semakin berlipat ganda, sehingga pengguna media sosial membentuk dan mendukung cara baru dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan juga berkolaborasi. Media sosial menawarkan cara yang lebih cepat dan juga tepat untuk berpartisipasi dalam mengkampanyekan informasi. Harus digarisbawahi Dewan Juri bahwa media sosial sudah menjadi kebutuhan untuk kita semua. Media sosial juga dapat mengakses hal apapun dengan mudah dan juga cepat. Lantas Dewan Juri, apa salahnya jika pemerintah menggunakan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya? Perlu diketahui Dewan Juri, dengan memakai jasa influencer dapat membangun sebuah kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik. Apa ada manfaat lainnya? Jelas ada Dewan Juri. Manfaat lainnya bagi seorang influencer yang profesional biasanya membantu dalam menentukan tema yang sesuai dengan kampanye yang diadakan. Lalu, jika kampanye dipromosikan secara konvensional, perlu waktu yang relatif lama untuk meyakinkan para rakyat. Namun ketika menggunakan public figure atau influencer, kepercayaan rakyat pada kebijakan publik bisa langsung dapat terbentuk dengan cepat. Apa alasan saya berpendapat seperti ini, Dewan Juri? Alasannya adalah mereka memiliki pengalaman dan keahlian di bidang tertentu. Jika para pejabat menggunakan influencer, sangat mudah bagi followersnya yang jutaan itu untuk lebih percaya kepada kebijakan publik tersebut. Harus diperhatikan pula Dewan Juri bahwa jika pejabat menggunakan influencer dalam mensosialisasikan kebijakan adalah akan terbinanya hubungan kerja yang baik dan setara antara instansi pemerintah dan juga pemangku kepentingan. Diingat kembali Dewan Juri bahwa media sosial itu sangat berpengaruh pada zaman milenial ini. Maka jika kampanye menggunakan media sosial itu akan lebih efektif ketimbang menggunakan baliho ataupun spanduk. Orang yang relatif terdidik dan juga orang yang relatif well informed ini tidak akan percaya pada isi baliho atau spanduk tersebut, tetapi lebih percaya pada perkataan teman-temannya ataupun koleganya di media sosial. Lantas di sini dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat berpengaruh bagi orang lain. Inilah kelebihan media sosial Dewan Juri, efektif sebagai sarana pertukaran ide, penyebaran berbagai ide secara cepat dan hampir tanpa batas. Efektivitas media sosial tidak hanya karena jumlah penggunanya yang masif. Karakteristik media sosial sendiri juga merupakan kekuatan politik yang sekarang menempel pada presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Misalnya disumbang besar oleh perbincangan di media sosial.
Media sosial adalah sarana komunikasi di mana setiap individu saling mempengaruhi. Setiap orang memiliki pengaruh ke sekeliling yang mengarah pada kekaguman setiap orang, pada keotentikan dan keseriusan Pak Jokowi selama ini dalam mengurus rakyat Indonesia. Di akhir Dewan Juri, saya menyatakan kembali bahwa saya tidak setuju pada mosi debat kali ini. Jangan lupa bijak pula dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah percaya dengan info-info yang bersebar luas dari orang-orang yang tidak jelas. Serta selalu waspada dalam menggunakan media sosial. Demikianlah argumentasi saya pada debat kali ini. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.